Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini alhamdulillah kita sudah memasuki tema 3 pada pelajaran bahasa Indonesia. Dan hari ini Ibu akan membahas kembali tentang wawancara. Disimak baik-baik ya videonya. Pengertian wawancara. Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Yang tujuan dari wawancara ialah untuk mendapatkan informasi di mana sang pewawancara melontarkan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab oleh orang yang diwawancarai. Sedikit mengulas, kalian sudah tahu kan apa itu narasumber dan pewawancara? Pewawancara adalah orang yang bertanya, sedangkan narasumber adalah orang yang diberi pertanyaan dan harus menjawabnya. Kemudian, jenis-jenis wawancara. Yang pertama, wawancara berstruktur. Wawancara terpimpin dikenal dengan istilah wawancara berstruktur atau wawancara sistematis. Bentuk wawancara berstruktur yaitu pertanyaan yang menuntut jawaban agar sesuai dengan apa yang terkandung dalam pertanyaan tersebut. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sudah direncanakan secara rinci dan jelas dan dijadikan sebagai pedoman wawancara. Dan yang kedua, wawancara tidak berstruktur. Wawancara tidak terpimpin dikenal dengan istilah wawancara sederhana atau wawancara tidak berstruktur atau wawancara bebas. Bentuk pertanyaan tidak berstruktur, yaitu pertanyaan yang bersifat terbuka. Peserta didik secara bebas menjawab pertanyaan tersebut. Pertanyaan semacam ini tidak memberi struktur jawaban kepada peserta didik, karena jawaban dalam pertanyaan itu bebas. Dalam wawancara tidak berstruktur, evaluator mengajukan pertanyaan kepada peserta didik atau orang tuanya tanpa dikendalikan oleh pedoman tertentu. Selanjutnya, tahapan pelaksanaan wawancara. A. Tahap pembukaan. Pewawancara memperkenalkan diri sekaligus mengemukakan maksud dan tujuan wawancara. Pewawancara hendaknya mengikuti tata aturan dan kesopanan baik dalam penampilan maupun penggunaan bahasa. Pewawancara hendaknya berpenampilan rapi, bersih, dan enak dipandang. Pewawancara hendaknya menggunakan tutur kata yang sopan dan tidak menyinggung perasaan orang yang diwawancarai. Supaya proses tanya jawab berlangsung dengan baik, akan lebih baik apabila pewawancara mengenal lebih jauh mengenai identitas atau keterangan-keterangan yang berkenaan dengan pribadi narasumber. Pewawancara sebaiknya mengenali informasi pribadi yang dimiliki oleh narasumber dengan baik, mulai dari nama, keahlian, sampai pada pekerjaan atau jabatannya.
Kemudian, tahap penutup. Akhiri kegiatan wawancara dengan kesan yang baik dan menyenangkan. Pewawancara hendaknya menyatakan ucapan terima kasih. Tambahkan pula pengharapannya agar kedua pihak dapat bertemu lagi pada kesempatan lain. Tetaplah pelihara hubungan baik dengan narasumber. Sebelum hasil wawancara itu diolah atau dipublikasikan, sebaiknya narasumber mengetahui rekaman atau catatan dari pendapat-pendapat yang telah dikemukakannya itu. Cara ini dapat menghindari kesalahpahaman di samping memberikan kesempatan kepada narasumber untuk mengoreksi kekeliruan yang mungkin terjadi dari yang telah dikatakannya. Kekurangan wawancara. Adapun kekurangan wawancara antara lain sebagai berikut. Jika jumlah narasumber cukup banyak, maka proses wawancara banyak menggunakan waktu, tenaga, dan biaya. Ada kalanya terjadi wawancara yang berlarut-larut tanpa arah, sehingga data kurang dapat memenuhi apa yang diharapkan. Situasi wawancara mudah dipengaruhi lingkungan sekitar, menuntut penguasaan keterampilan bahasa yang baik dari setiap pertanyaan. Adanya pengaruh subjektif wawancara yang dapat mempengaruhi hasil wawancara. Sering timbul sikap yang kurang baik dari narasumber yang diwawancarai dan sikap berlebihan dari pewawancara. Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum wawancara. Dalam melaksanakan wawancara, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu hubungan baik antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai perlu dipupuk dan dibina, sehingga akan tampak hubungan yang akrab dan harmonis. Dalam wawancara, jangan terlalu kaku, tunjukkan sikap yang bersahabat, bebas, ramah, terbuka, dan adaptasikan diri dengannya. Perlakukan responden itu sebagai bagian sesama manusia secara jujur. Hilangkan prasangka-prasangka yang kurang baik sehingga pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara netral. Pertanyaan hendaknya jelas, tepat, dengan bahasa yang sederhana dan mengandung kata apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Disingkat juga dengan adik Simba. Berpakaian, bertingkah laku, dan berkata dengan sopan. Sampai di sini penjelasan Ibu tentang wawancara. Semoga bermanfaat dan semoga kalian paham ya. Sekarang kalian buka buku tema 3-nya dan Ibu berikan tugas, yaitu membuat 5 pertanyaan untuk wawancara dengan unsur adik Simba yang barusan Ibu jelaskan, dan ada di halaman 48. Untuk tema pertanyaannya bebas. Selanjutnya, membuat hasil dari wawancara. Kalian bisa buka bukunya halaman 51. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.